membalas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim seorang rasul menantikan buah hati belayan jiwa itu bukan setahun 2 tahun, bukan 10-20 tahun, 86 tahun dia menantikan anak yang sudah dia impikan. 86 tahun dia baru diberikan oleh Allah anak buah hati belayan jiwa. Padahal setiap malam lidahnya selalu mengucapkan Rabbi firli wa walidayya, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, berikanlah aku keturunan anak-anak yang soleh yang akan meneruskan agama Allah ini. Tiap malam beliau bermunajat. Siapa dia? Dia adalah Al-Khalil, orang yang dekat dengan Allah. Dia Al-Khalil, dia adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Tapi apa? 86 tahun dia bermunajat meminta anak baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dia adalah Nabi Rasul utusan Allah. Siapa kita? Kita hanyalah hamba Allah. Kita hanyalah manusia ciptaan Allah biasa. Maka pada hari ini kita tersadar bahwa ujian kita itu belum apa-apanya, bahwa anak yang kita idam-idamkan itu belum ada apa-apanya penantian kita yang tak berujung ini dibandingkan ujian Nabi Ibrahim alaihi salam. 86 tahun beliau baru dikaruniai seorang anak. Tapi Allah ingin memberikan ikhtibar pelajaran kepada Nabi Ibrahim, karena belum saatnya. Ketika sudah sampai waktunya, satu yang kau minta, lebih yang kuberikan. Lahir Nabi Ismail alaihissalam. Setelah 13 tahun setelah itu, dia dikaruniai anak satu orang lagi. Itulah dia Nabi Ishaq alaihissalam. Dua-duanya tercantum sebagai seorang rasul yang wajib untuk kita percayai. Begitu Allah ingin menjawab doa-doa kita. Maka yang hari ini yang belum diberikan oleh Allah, doa-doa itu belum dimakbulkan Allah, bersabarlah, istiqomahlah, teruslah untuk berdoa agar nanti kita akan memperoleh kebahagiaan yang tak disangka-sangka, yang di luar dugaan, yang tak pernah tergambar di pikiran kita, yang tak pernah terbayang dalam hati kita. Karena Allah itu maha adil dan maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan kita yang meminta siang malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini masih diberikan oleh Allah kesusahan, penyakit yang tahun menahun tak pernah sembuh, yang sudah berputus asa, sudah berobat kemana-mana, sudah berapa rupiah receh sudah dikeluarkan untuk berobat, tapi penyakit itu belum jua kunjung sembuh, tapi penyakit itu belum jua kunjung diangkat oleh Allah. Bersabarlah. Ketika nasihat tak lagi sanggup dimasukkan ke dalam pikiran, bacalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi sekaligus Rasul, tapi berpuluh tahun baru penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kisah-kisah, banyak lagi kisah-kisah para nabi dan rasul yang mesti kita pelajari agar kita bisa meneladani hidup mereka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini kita dicekam, kita dihimpit berbagai macam masalah dan problema, kita dihimpit oleh berbagai macam konflik yang terjadi di kehidupan kita. Belum lagi wabah pandemi yang belum pernah usai ini. Sudah bertahun kita menjalani kehidupan seperti ini, sehingga dengan wabah ini terganggu segala sektor ekonomi kita. Pedagang yang hari ini kita lihat di media sosial, di media berita, media cetak, dilarang untuk berjualan mencari sesuap nasi dan nafkah. Maka hari ini semua kita mengalami akibat daripada wabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka orang yang sampai hari ini belum percaya dengan wabah itu, silahkan. Dan yang hari ini masih percaya dengan wabah, silahkan. Tapi itu adalah
bagian dari keimanan kita bahwa penyakit itu betul datang dari Allah, bisa jadi ujian bagi orang yang beriman dan menjadi azab bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in zakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur akan diberi nikmat, wa la in kafartum min azabil syadid, dan akan Allah beri azab bagi orang-orang yang selalu ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan pandemi ini, jadikan wabah yang terjadi hari ini semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin mentakorkan diri kepada Allah, agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini problem hidup yang tak lagi sanggup kita pikul. Hari ini masalah hidup, ekonomi yang semakin hari semakin sulit dan sempit. Maka ini membuat kepala kita jenuh, otak ini penuh, tak lagi bisa menerima nasihat khatib di atas mimbar, tak lagi bisa menerima nasihat ustadz yang berceramah. Tapi bacalah kisah-kisah para nabi dan rasul, bahwa mereka sekalipun orang yang al-khalil, orang yang dianggap oleh Allah, yang sudah diakui abdu hambanya oleh Allah, yang sudah dijamin masuk surga, tapi bagaimana kehidupan mereka selalu dihantui oleh musibah dan problem yang terjadi. Ujian dan bencana itu tidak pernah akan berhenti di kehidupan orang-orang yang beriman. Banyak orang hari ini yang hari ini sudah menyesal, yang hari ini mensumpah serapah, mencaci maki dalam mulutnya. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa harus begini? Padahal kami sudah rajin bersedekah, padahal kami sudah berkurban, padahal kami sudah rajin ke masjid 5 waktu berjamaah. Tapi kenapa ujian ini selalu datang? Tapi kenapa ujian ini tak pernah berhenti? Jangan pernah menganggap bahwa hijrah itu akan berhenti dari ujian. Jangan pernah beranggap bahwa ketika hijrah kita akan berhenti dari problem permasalahan yang diberikan oleh Allah. Justru orang yang beriman akan diuji oleh Allah untuk menguji bagaimana keimanannya kepada Allah. Apakah dia sanggup menjalani ujian ini? Apakah dia akan berhenti dengan ujian ini? Itu tergantung bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah istiqomah. Bagaimanapun dan apapun yang akan terjadi keadaan kita sampai hari ini, tetaplah bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah selalu bersama Allah. Yang hari ini galau gundah gulana, yang hari ini kehidupan yang begitu sempit karena kehidupan yang terjadi saat ini, tetaplah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sandarkan hidup kepada siapapun. Jangan pernah sandarkan hidup kepada jabatan. Jabatan akan berakhir. Jangan pernah sandarkan kehidupan kepada orang, karena orang bisa jadi hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan pernah sandarkan kehidupan kepada dunia, karena dunia hanya bersifat sementara. Tapi sandarkanlah kehidupan ini kepada siapa? Kepada Dia. Siapa Dia? Allah. Siapa Dia? Al-Hayyu. Dia yang Maha hidup, bukan sekadar hidup, tapi menghidupkan segala makhluk yang ada di dunia ini. Maka kalau begini tauhid kita menghadapi ujian ini, kita percaya bahwa Allah akan ada bersama kita, bahwa kita akan melihat dunia ini akan terasa kecil. Kecilkan dunia di hatimu, maka besarkan iman di hatimu, Allah di dalam jiwamu, maka ujian ini terasa kecil dalam pandangan mata kita. Besarkan Allah di dalam hati kita, maka kita akan melihat dunia ini akan terasa enteng remeh-temeh di dalam mata kita. Maka oleh karena itu, melalui mimbar singkat ini, melalui mimbar Jumat ini, apapun dan yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanapun yang terjadi dengan ekonomi kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ajal, rizki, jodoh, anak dan semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sandarkan kehidupan ini hanya kepada Allah, jangan sandarkan kepada siapapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.